maka saya mentargetkan justru 6 kursi, artinya 3 kali lipat dari jumlah yang sekarang ada. Waktu saya, tenaga pikiran waktu saya itu saya fullkan untuk partai semua. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung TV Mata Lokal Memilih. Mata Lokal Memilih ya, kalau berbicara tentang tayangan ini pasti kita akan erat kaitannya dengan wawasan terkait dengan perpolitikan yang ada di tanah air kita Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui Tribuners, bahwasannya ini kan pemilu 2024 ini nggak kerasa ya, sebentar lagi, dan berbagai partai pun di Indonesia sudah mempersiapkan berbagai hal untuk bisa memenangkan para bacaleknya ataupun partainya sendiri supaya meraih kursi terbanyak tentunya ya. Dan kita jika berbicara tentang politik tentunya kita akan menghadirkan salah satu anggota atau juga bacalek yang akan maju di Pilpres ataupun pemilu 2024. Dan kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber. Beliau ini adalah salah satu politikus, bisa dikatakan seperti itu ya, karena beliau ini merupakan Ketua DPD PAN Kota Metro, yaitu Bang Hairudin Rustam. Halo Bang. Selamat pagi. Oke, Bang Hairudin, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. luar biasa ya, baik ya, seperti baik. warna bajunya yang biru cerah gitu kan, Iya. melambangkan baik-baik saja Baik-baik tentunya kan. saja. Oke, nah karena kan kita memang lagi berada di tahun politik nih Bang, tentunya Iya. bahasan kali ini juga ya seputar politik ya. Mungkin kita akan membahas sedikit tentang partai dari Bang Hairudin sendiri gitu Iya. kan, karena kan memang saat ini banyak sekali nih pemberitaan di media massa ya, media massa ataupun media sosial tentang seperti apa sih gerak-gerik dari setiap partai untuk bisa memenangkan pemilu gitu kan, atau kontestasi politik di tahun 2024 mendatang. Ya. Nah langsung aja nih ya, tapi sebelum kita ngobrol perihal isu-isu saat ini atau persiapan pemilu, bisa diceritakan sedikit nih Bang terkait dengan kesibukannya saat ini, ngapain aja sih Bang Hairudin? Ya, saya itu memang bila dikasih amanah, apapun amanah itu ya akan saya laksanakan sepenuh hati, lahir dan batin. Maka saya sekarang ini hanya ngurusin partai saja. Oke, jadi sejauh ini hanya ngurusin partai ya Bang? Hanya Ya? ngurusin partai saja. Kita berharap PAN ke depan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Maka waktu saya, tenaga pikiran waktu saya itu saya fullkan untuk partai semua. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bang Hairudin ini sendiri udah berada di dunia politik ini sudah berapa lama Bang? Ya, saya sejak tahun 1999. Dari 1999. Iya, 1999. Tribuners itu seumuran saya, berarti kurang lebih sudah 24 tahun ya. Iya, menjakan kakinya atau berkecimpung di dunia politik Iya, nih betul, Bang Hairudin. Wah, iya. luar biasa sekali. Nah, Bang Hairudin, kan Iya. sudah 24 tahun Bang Hairudin berkecimpung di dunia perpolitikan. Iya. Kenapa Bang akhirnya memutuskan atau memilih PAN sebagai partai yang ingin Abang kembangkan dan juga Abang maju gitu di setiap pemilihan? Ya, saya memang dari awal menjadi pendiri PAN Metro, itu saya melihat platformnya memang sesuai sekali dengan hati nurani saya gitu ya. Artinya dia berusaha untuk mensejahterakan masyarakat, ya, menegakkan kebenaran dari permukaan bumi Nusantara kita ini. Maka menurut saya itu yang terbaik gitu. Jadi dia berusaha untuk mementingkan kepentingan orang banyak ya. Jadi beliau PAN ini dilahirkan oleh ketua pendiri reformasi yaitu Pak Amin Rais zaman dulu. Jadi platformnya sesuai dengan hati nurani saya, maka saya tetap bertahan di Partai Amanat Nasional sampai 20 tahun. Sampai 24 tahun lamanya ya. Iya. Oke, jadi karena hati nurani melihat bahwasannya pendiri dari PAN terdahulu ini yaitu Bapak Amin Rais itu adalah sosok yang bisa menyentuh hati dari Bang Hairudin ya, betul. dan memiliki visi dan misi yang sama, alias 24 tahun setia ya di Setia, Partai betul. Amanat Nasional. Iya. Nah, Bang, ini kan kita lagi di tahun pemilu dan banyak Iya. sekali mungkin persiapan yang sudah dilakukan. Iya. Sejauh ini Bang, seperti apa Bang persiapan yang dilakukan oleh Partai PAN, khususnya mungkin di Kota Metro? Ya, kami yang pertama tentu untuk menghadapi pencalonan ini kita sudah menyiapkan bakal calon. Ya, bakal calon dengan segala kelengkapannya. Kemudian kita
mengaktifkan kembali, aktif kembali cabang-cabang ranting di seluruh kota Metro. Di Metro itu ada 5 cabang, ada 22 ranting Partai Amanat Nasional. Nah, ini sudah kita aktifkan kembali, kita geriakkan kembali. Tadinya mungkin sudah agak-agak tidur barangkali karena kita ngadepi pemilu 2024 ini kita siap. Kita siap. Jadi kita sudah mengadakan koordinasi dengan cabang dan ranting sekota Metro. Begitu juga termasuk keluarga besar Partai Amanat Nasional yang secara formal tidak terlibat di dalam struktur itu gitu. Kita sudah aktifkan. Jadi mengaktifkan kembali nih ya. Salah satu hal yang menjadi fokus adalah mengaktifkan kembali ranting-ranting. Memang kalau misalkan tidak ada pemilu ini kurang aktif nih ya Bang untuk ranting-ranting sendiri. Ya, tentu secara umum demikian, tetapi kita tetap nyambangi mereka. Tetapi menghadapi pemilu ini kita lebih giat lagi gitu. Karena ada momentum ada gitu momentum, ya, ada betul. hal yang dituju gitu. Iya, betul, kita. Nah kan kemarin ini baru aja pendaftaran bacalek nih ya Bang ya. Kan tentunya pendaftaran bacalek ini seperti yang ada di berita-berita ternyata banyak hal yang dilakukan gitu kan oleh para bacaleknya sendiri ataupun anggota partai untuk membantu bacalek ini kan. Nah kalau misalkan untuk di Kota Metro sendiri dan dari Partai PAN di Metro ini berapa sih Bang bacalek yang sudah mendaftarkan dan apakah semua dapil ini terisi penuh nih Bang? Ya, alhamdulillah kami dari Partai Amanat Nasional itu sudah mendaftarkan diri, mengantarkan bacalek kita pada tanggal 12 Mei kemarin sebanyak 25 orang. Dari jatah kursi 25 yang ditetapkan oleh KPU, dari masing-masing sudah terpenuhi, dapil masing-masing sudah terpenuhi semua. Yang paling banyak adalah dapil 1 Metro Pusat itu 8 orang. 8 orang. Nah, ini sudah terdaftar semua. Alhamdulillah kita sudah menyerahkan berkas itu kepada KPU pada tanggal 12. Dan selama proses pendaftaran pun alhamdulillahnya tidak ada masalah yang ditemukan ya Bang ya? Ya, alhamdulillah nggak ada masalah. Ya, semuanya lancar saja. Ya, kalau nanti ada waktu perbaikan tetapkan oleh KPU, nanti ada caleg yang masih perlu penyempurnaan ya kita sempurnakan, ada yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Tapi sejauh prinsip ini, kita siap. Tapi sejauh ini selama proses pendaftaran alhamdulillah tidak ada kendala ya, tidak ada berkas yang kurang. Nah, ini kan baru proses bisa dikatakan tahapan awal ini ya kan untuk menuju untuk menjadi caleg nantinya gitu kan. Nah, kalau dari Bang Hairudin sendiri yakin gak sih Bang dari 25 orang ini yang mendaftarkan diri menjadi bacalek, apakah yakin bisa lulus di tahap awal yang akan diumumkan di Agustus nanti nih Bang? Saya kok optimis ya. Saya optimis karena sebelum mereka kita antarkan ke KPU itu berkasnya sudah kita cek semua. Artinya dia lengkap semua, insya Allah tidak ada masalah. Gitu. Dari 25 orang itu, insya Allah. Optimis 100%, optimis, insya Allah bisa lulus semua nih ya, tahap awal. Wah luar biasa. Nah, ini kan yang serunya lagi, biasanya kalau berkaitan dengan pendaftaran para bacalek nih ya, dari berbagai partai ini banyak juga yang melakukan hal-hal unik gitu, atau ada persiapan-persiapan khusus yang ternyata dilakukan nih oleh para partai. Kalau dari PAN Metro sendiri, ada nggak hal unik atau persiapan khusus yang disiapkan untuk melakukan pendaftaran bacalek ini? Kita nggak ada hal yang unik, kita manual saja, selalu berkoordinasi setiap hari kita berkoordinasi dalam menyiapkan berkas ya, kantor kita buka dari pagi sampai malam hari, kita selalu standby di situ. Bila ada masalah yang perlu kita selesaikan, ada masalah yang perlu kita diskusikan untuk menghindari terjadi masalah ya. Jadi kita tidak ada hal yang unik, kita berangkat bersama-sama dari 25 caleg itu diantar oleh keluarganya, simpatisan, kita menuju ke konvoy menggunakan kendaraan masing-masing diantarkan oleh keluarga dan simpatisan. Alhamdulillah kita tanggap di tanggal 12 itu alhamdulillah
tidak ada yang masalah. Nggak ada yang masalah. Oke, kalau misalkan sejauh ini nih Bang, gimana sih kalau misalkan di Kota Metro sendiri melihat mungkin dari Partai PAN sendiri itu gimana masyarakatnya? Apakah terlihat antusiasme yang luar biasa? Sudah terlihat kira-kira berapa dukungan yang akan diberikan seperti itu? Saya melihat bahwa karena dari segi penampilan saja PAN ini kan kelihatannya wah banget ya, cerah gitu ya. Nah, ketika kami berangkat menuju KPU luar biasa. Antusiasme masyarakat melihat kami yang konvoy secara tertib teratur itu menuju KPU luar biasa. Maka saya pikir ini merupakan petanda bahwa mereka itu memang senang senang. Dan insya Allah akan dukungannya kepada Partai Amanat Nasional. Oke, pokoknya kita doakan yang terbaik Oke. Nah, tapi kan ini berkaitan dengan Partai PAN. Ada hal menarik juga terkait dengan isu-isu yang beredar saat ini. Mungkin baru kemarin atau 2 hari yang lalu nih kan, bahwasannya kan sampai sejauh ini Partai PAN ternyata belum menentukan nih Bang pilihan atau dukungannya kira-kira kepada calon presiden yang mana gitu kan. Nah, tapi ada 2 nama ternyata yang kata media ini mengkerucut kepada 2 nama, yaitu Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo kan, seperti itu. Nah, kalau dari Bang Hairudin sendiri Bang, seperti apa menanggapi hal itu? Ya, sebagai ketua partai tentu harus patuh terhadap kebijakan partai. Dalam hari ini adalah Dewan Pimpinan Pusat. Kalau pimpinan pusat itu memutuskan untuk mendukung Ganjar, ya kita akan memaksimalkan segala potensi, segala kemampuan, segala yang ada pada kita untuk ke Ganjar. Baik itu terhadap keluarga, tim kita dan seluruh keluarga besar PAN di Kota Metro. Artinya bahwa kita itu akan mengikut apa kebijakan pimpinan pusat. Oke, sejauh ini tapi ada 2 nama nih. Kalau dari Bang Hairudin sendiri atau mungkin dari PAN Kota Metro sendiri udah ada nggak sih kayak bisik-bisik lah, saya pengennya si A, saya pengennya si B atau karena kan biasanya punya pendapat pribadi nih ya kan Bang. Terlebih walaupun katanya kan kita tetap menyesuaikan dari pusat gitu kan, tapi kan mungkin kita punya pendapat pribadi sendiri. Nah, kalau Bang Hairudin sendiri? Saya kira tidak pas kalau saya mendahului dari kebijakan pimpinan pusat. Baik. Artinya kita selaku level bawah mengikuti pimpinan pusat itu yang paling pas Jadi nunggu nih keputusan dari pusat seperti apa, pokoknya didukung secara total sama yang di daerah. Nah, kalau Bang Hairudin sendiri ini daftar nggak nih Bang ke pemilu 2024 ini Bang? Nyalon nggak ini? Saya alhamdulillah semula saya tidak bersedia, tetapi karena dukungan dari keluarga, dari teman-teman dan seluruh keluarga Partai Amanat Nasional Kota Metro, ketua ya harus daftar katanya gitu. Ada nih, ada dorongan ada dorongan kan gitu. Ya alhamdulillah saya sudah mendaftar bersama dengan teman-teman yang lain. Berkas sudah kita serahkan. Alhamdulillah saya mengambil Dapil 1 Metro Pusat. Oke. Jadi Bang Hairudin ini mendaftar DPRD ya Bang? DPRD Kota Metro, Dapil 1 Metro Pusat. Nah, kalau misalkan Bang Hairudin sendiri sebelumnya udah pernah nyalon Bang, atau ini pertama kalinya nyalon? Dulu tahun 99 sudah pernah, masih awal berdirinya PAN, saya mengambil daerah Lampung Timur Lampung Timur. Saya mendapatkan suara terbanyak zaman itu, tetapi saya tidak masuk karena memang ketentuan partai berbeda. Bukan suara terbanyak tetapi persentase suara di daerahnya masing-masing gitu. Maka saya tidak masuk. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini yang kedua kalinya ya. Ini yang kedua kalinya. Kita doakan semoga lancar ya Bang ke depannya di pemilu 2024. Nah, ini tapi sejauh ini apa saja Bang yang udah Abang lakukan gitu untuk mendekatkan diri dengan masyarakat supaya bisa mungkin memenangkan suara lah di pemilu 2024? Ya, salah satunya adalah sholat 5 waktu bergilir ke seluruh masjid. Di dapil saya. Jadi 5 waktu itu saya selalu pindah-pindah tempat sholatnya. Supaya mendekatkan kepada masyarakat. Supaya mendekatkan kepada masyarakat dan teman-teman lama yang sudah lama ketemu jadi ketemu gitu. Saya kan orang lama di Metro. Tahun 77 saya sudah di Metro itu kan. Tahun 77. Nah, jadi ada teman-teman SMP itu sudah pada lupa ketemu gitu.
Nah, jadi saya luangkan waktu, salah satunya adalah dengan cara bersilaturahmi setiap sholat 5 waktu. Gitu. Itu salah satu teknisnya. Samping itu kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat, apakah itu bentuknya kematian, apakah itu bentuknya syukuran, pesta dan sebagainya, saya insya Allah hadir. Jadi selalu hadir di tengah masyarakat Ya, supaya lebih dekat tentunya. Lebih dekat dengan masyarakat. Biar tahu di masyarakat bahwa ini loh saya, ini saya mendaftar gitu kan. Ini visi misi saya. Intinya sih seperti itu ya Bang ya. Nah, Bang Hairudin, balik lagi ke topik yang sempat kita singgung dikit nih ya, perihal Pilpres 2024 mendatang. Sejauh ini Bang, apa sih Bang harapan dari PAN Kota Metro gitu kan terkait dengan keputusan yang akan diambil oleh Ketua Umum dari Partai Amanat Nasional sendiri, yaitu Bang Zulkifli Hasan? Ya, Pak Zulkifli Hasan itu tokoh senior ya, tokoh senior di Lampung dan nasional. Dia tentu sudah punya rekam jejak dari bakal calon itu. Nah, dia sudah punya rekam jejak dari masing-masing ini. Maka saya yakin keputusan yang mereka ambil oleh pimpinan pusat itu pasti keputusan yang paling baik. Baik untuk partai, masyarakat secara umum ya. Maka kami menyerahkan diri kepada pimpinan pusat. Apa yang dilakukan oleh pimpinan pusat itu akan kita support semaksimal mungkin sebatas yang ada kemampuan yang ada pada kita gitu. Gitu aja. Oke. Nah, tapi kalau misal nih dari Partai PAN sendiri khususnya di Kota Metro ada nggak keinginan supaya Pak Zulhas ini maju nih di Pilpres? Iya, karena kan banyak juga ternyata beberapa di beberapa daerah ternyata ada yang menginginkan gitu kan sosok Pak Zulhas ini maju. Iya, kita menginginkan. Saya pribadi menginginkan sebenarnya karena saya tahu betul track recordnya Pak Zulhas ini ya, orang tokoh lama ya. Saya yakin beliau bila dicalonkan oleh partai beliau bersedia. Maka kami sangat berharap kepada pimpinan pusat untuk dapat mencalonkan beliau menjadi salah satu dari capres atau cawapres. Jadi gitu. PAN inginnya ya jadi capres kalau nggak cawapres. Iya, betul. Salah satu di antara itu. Oke, baik. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan berbicara tentang capres atau cawapres, kita berbicara capres dulu nih, Bang Hairudin. Sebenarnya kalau dari Bang Hairudin sendiri atau mungkin mewakili dari teman-teman PAN Kota Metro, sosok seperti apa sih yang diinginkan untuk menjadi presiden Indonesia ke depannya? Ya, yang pertama saya kira harus menguasai Indonesia ini secara utuh. Ya, secara utuh, secara menyeluruh. Kemudian dia punya visi misi yang jelas ya. Kemudian dia sudah punya track record. Nah, yang bisa dia andalkan di masa kepemimpinannya di masa yang akan datang. Nah, kemudian dia punya karakter. Nah, karakter kebangsaan. Ini akan mengangkat bangsa Indonesia itu lebih maju dibanding yang sudah gitu, sehingga tidak disetir oleh negara lain gitu. Oke. Iya. Tapi sejauh ini ada nggak sih Bang yang menurut Abang, nggak usah sebutkan nama tidak apa-apa nih, tapi sejauh ini ada nggak sih dari capres beberapa nama yang sudah disebutkan yang mendekati sosok yang diinginkan gitu Bang untuk menjadi presiden? Ya, saya tidak bisa menyebutkan nama ya, tentu ya. Tapi saya yakin bahwa partai nanti akan menentukan itu. Nah, maka saya pikir saya sangat berharap kepada Pak Zulhas untuk maju jadi capres atau cawapres. Iya. Jadi besar harapan besar harapan untuk mewujudkan apa yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan di pemilu 2024 sendiri selain kemenangan yang diinginkan oleh setiap partai tentunya nih ya Bang Hairudin. Kalau dari PAN Kota Metro sendiri apa sih harapan ke depannya di pemilu 2024? Khususnya untuk partai PAN sendiri dan juga para bacalek dari partai PAN. Ya. Yang pertama tentu kita akan mengharapkan sukses ya. Pasti gitu. Saya kira semua orang pasti. Tertib dan aman. Penting. Karena metro itu kotanya kecil dan tidak tenang gitu ya, tenang. Nah, tertib aman
Saya berharap di Metro, walaupun caleg itu dari sekian banyak partai, kan masing-masing kan 25 orang itu calegnya. Iya, betul. Nah, ada kemungkinan akan terjadi masalah gesekan itu. Nah, saya menghimbau kepada seluruh pimpinan partai, masyarakat Kota Metro khususnya, itu untuk menjaga jangan sampai terjadi masalah di kita. Karena kalau kita bermasalah, itu menunjukkan kelemahan kita sendiri, gitu. Maka saya berharap kita tenang, aman, tenang, dan tertib, gitu. Berjalan dan sesuai dengan ketentuan. Gitu. Harapannya begitu. Tapi di pemilu 2024 ini nggak sih Bang, kayak ada keyakinan atau optimis nggak sih kalau misalkan dari partai PAN sendiri khususnya di Metro bisa menambah kursi nih? Saya sangat optimis. Saya sangat optimis. Mulanya saya begitu saya menjabat jadi ketua PAN, saya tanya kawan-kawan PAN ini kan cuma 2 orang ya wakilnya. Tetapi setelah saya masuk menjadi ketua PAN, saya komunikasi gerilya ke masyarakat. Kok saya mentargetkan, kalau waktu pendaftaran tuh saya mentargetkan 4 kursi. Artinya 2 kali lipat. Iya. Tapi setelah saya terjun ke masyarakat, komunikasi dengan masyarakat sangat berharap kepada Partai Nasional. Maka saya mentargetkan justru 6 kursi, artinya 3 kali lipat dari jumlah yang sekarang ada. Karena saya lihat optimisme masyarakat, harapan masyarakat terhadap partai ini sangat besar di Metro itu. Gitu. Oke. Nah kalau misalkan dengan keoptimisan tadi ya bisa menambah 2 kali lipat lah ya kursi tentunya ya khususnya untuk di Kota Metro. Ini kita balik lagi ke topik di mana kalau misalkan andaikan saja jikalau kalau Pak Zulhas nanti maju menjadi capres atau cawapres, menurut Bang Hairudin sendiri seberapa besar peluang jika Pak Zulhas ini naik ke Pilpres 2024 ini bisa menang? Saya optimis sekali. Optimis sekali, karena saya akhir-akhir ini kan mengikuti terus gerak-geriknya Zulhas ini. Nah, jadi terobosan-terobosan yang dia lakukan untuk masyarakat itu luar biasa, sampai ke daerah-daerah. Gitu. Bisa disebutkan nggak Pak? Salah satu deh terobosan yang menurut Bang Hairudin ini sangat inovatif dan luar biasa gitu. Beliau memprogramkan adanya di setiap kecamatan itu minimal 5 toko. Oke. 5 toko yang harga toko itu bersama dengan Alfamart, Indomaret, lebih murah. Toko retail ya, toko. Maka saya pikir ini terobosan luar biasa. Yang ini belum pernah ada loh, belum pernah ada. Dia di seluruh Indonesia, di Metro sudah ada. Dan beliau belum lama ini ada di Metro meresmikan toko itu. Oke. Jadi memang secara langsung ya, bahkan untuk meresmikan aja dia istilahnya sering banget turun lapang. Turun ke lapangan. Dan dia apa yang dia lakukan itu sangat menyentuh masyarakat gitu. Kalau dia adanya toko itu kan menjadi harganya sama dengan toko minimarket yang lain. Untuk apa orang jauh-jauh ke pasar kan? Dia cukup ke toko situ dapat nilai harga yang lebih murah kan gitu. Itu. Nah, jadi saya optimis itu. Optimis 100% yakin gitu ya. Kalau misalkan Pak Zulhas ini naik entah jadi cawapres ataupun capres di Pilpres 2024 ini bisa menang ya. Bisa menang. Nah, sebenarnya ada yang bikin penasaran lagi nih Bang Hairudin. Ini kan Pak Zulhas beberapa kali ikut bersama Pak Jokowi dan juga beberapa menteri lain untuk meninjau secara langsung gitu kan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dan salah satunya kemarin Pak Zulhas ini ternyata sempat ke Lampung ya menemani Pak Jokowi untuk melihat atau memantau jalan yang rusak gitu di Lampung. Nah, dari hasil pantauan tersebut, ada nggak sih mungkin amanah dari Pak Zulhas setelah melihat kondisi kok Lampung seperti ini dan sebagainya kepada para kader PAN tentunya, Pak? Ya, tentu ada, walaupun secara formal beliau tidak menyampaikan, tetapi ini kan bentuk PR ya, bentuk PR bagi kader PAN di daerahnya.
terutama daerah Lampung Tengah ya, yang waktu itu pertama dia ke metro, daerah Seputih Banyak sama Lumbia, itu jalan yang hancur itu. Nah, jadi beliau melihat langsung nih. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan yang mestinya melibatkan perhatian dari Partai Amanat Nasional untuk membangun daerahnya sendiri gitu. Itu. Saya pikir gitu. Nah, terakhir nih sebelum menutup podcast Tribun Lampung TV pada tayangan Mata Lokal Memilih nih Bang Khairuddin, mungkin Bang Khairuddin bisa menyampaikan sedikit pesan kepada para kader Partai Amanat Nasional, tidak hanya yang ada di Kota Metro, tapi juga mungkin yang seluruh Indonesia, apa harapannya ke depannya dan apa mungkin ada gebrakan baru yang akan dilakukan secara bersama-sama gitu. Baik, untuk kader partai, marilah kita berjuang itu lillahi ta'ala, sungguh-sungguh mengharap ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita ini lebih meningkatkan pendekatan diri kita kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menggerakkan kita. Kemudian yang ketiga, libatkan diri dalam masyarakat, dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, dalam masalah-masalah yang ada pada masyarakat, kita harus hadir di situ supaya masyarakat lebih mencintai diri kita. Gitu. Saya kira 3 hal itu yang penting. 3 hal itu yang paling penting ya, untuk diingat oleh para kader partai tentunya yang disampaikan oleh Bang Khairuddin. Baik Bang Khairuddin, mungkin itu saja nih Bang obrolan kita ya di podcast Tribun Lampung TV, tayangan Mata Lokal Memilih. Tidak terasa ya Tribuners, kita sudah menemani Tribuners selama beberapa menit tentunya membahas seputar dunia perpolitikan, gimana karena kan Indonesia memang sedang menghadapi tahun-tahun politik menuju pemilu 2024 mendatang. Bang Khairuddin, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasi serta wawasan yang diberikan kepada Tribuners di rumah. Dan semoga Tribuners di rumah yang mendengarkan dan menyaksikan podcast kita kali ini bisa mendapatkan insight ataupun manfaat tentunya. Baik Bang Khairuddin, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya Bang ya. Terima kasih banyak. Ya Tribuners, itulah podcast Tribun Lampung TV Mata Lokal Memilih bersama dengan Mutiara, dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung TV berikutnya.